Seorang ibu itu kerjaannya 24 jam, 7 hari dalam sepekan. Dia tidak boleh izin sakit. Meskipun sakit dia tetap harus bisa ngurus rumah, harus bisa ngurus suami dan harus ngurus anak-anaknya. Dia tidak ada cuti tahunan. Dia nggak ada uang tunjangan hari raya. Dia mengerjakan segala sesuatunya tanpa dibayar sedikit pun. Bahkan kalau yang tadi UMR, kalau ini nggak dibayar sedikit pun. Padahal kalau kita lihat gaji UMR di Jakarta itu pembantu saja, kalau UMR itu 4,6 juta. Itu kerjanya cuma 8 jam sehari maksimal. Ibu-ibu kerja 24 jam sehari. Anak mau bangun jam berapa aja ibu nggak bisa bilang, maaf ini bukan jam kerja saya, ini jam istirahat saya. Nggak ada. Kalau begitu minimal ibu-ibu tuh digaji sebulan 4,6 kali 3 sebenarnya. Tapi ibu-ibu tuh nggak digaji. Materi apa yang pengen saya berikan ibu-ibu sekalian? Andaikan tidak ada harapan, tidak ada visi masa depan, tidak ada pandangan terhadap masa depan, maka nggak ada satupun ibu-ibu yang mau ngurus anaknya. Betul nggak? Maka itu yang terjadi di Jepang pada hari ini. Itu yang terjadi di Korea pada hari ini. Itu yang terjadi di negara-negara Eropa Timur pada hari ini. Itu yang terjadi di Amerika pada hari ini. Apa yang mereka stres? Mereka stres karena bahkan keluarga-keluarga itu sudah mau untuk berhenti punya anak. Mereka nggak mau punya anak sama sekali. Kenapa? Karena anak sama dengan beban. Paham ibu-ibu sekalian? Jadi gini, saya udah pernah cerita dan saya akan ceritakan lagi untuk biar ibu-ibu tuh sadar kenapa kita tuh beruntung menjadi orang-orang muslim gitu ya. Di Jepang ustadz saya pernah jalan-jalan ketemu troli. Namanya troli pasti isinya adalah bayi dong. Wah ini kayaknya menarik nih, di Jepang ada troli. Biasanya kan orang-orang Jepang malas nikah, apalagi punya anak. Setelah kemudian usaha saya ngeliat ternyata isi trolinya apa? Isi trolinya anjing, mohon maaf. Jadi orang di sana itu lebih masuk akal pelihara anjing daripada pelihara anak, kira-kira gitu. Nah, saya secara pribadi pengen buktiin benar nggak sih orang-orang Jepang itu malas nikah dan malas punya anak, dan kenapa? Maka saya pas datang ke Jepang, saya nanya sama orang Indonesia yang sudah ke Jepang-Jepangan. Umurnya sudah lanjut usia, umurnya sudah 50-an tahun, lalu kemudian dia tinggal bersama istrinya tapi belum punya anak. Lalu saya tanya, Mas, kenapa orang-orang Jepang itu nggak mau punya anak dan kenapa Mas tidak mau punya anak? Saya langsung disodorin lembar perhitungan. Paham ibu-ibu sekalian? Coba Ustadz, ini adalah hitung-hitungan kami kalau kami punya anak. Dia bilang, lihat ini gaji kami Ustadz, ini pemasukan kami yang bulanannya segitu-gitu aja. Yang bulannya sudah pasti segitu-gitu aja. Ini tunjangan kami, ini tahunan kami dan segala macamnya, ini pendapatan kami. Sedangkan ini pengeluaran kami. Bayar sewa rumah berapa, bayar cicilan mobil berapa, makanannya berapa, pergi-perginya berapa, lalu kemudian segala macamnya berapa. Kalau dia punya kendaraan, maintenance kendaraannya berapa dan segala macam. Semua itu disampaikan sangat detail sekali. Kemudian dia nanya pada saya, Ustadz, masuk akal nggak kalau saya punya anak? Paham nggak sih? Masuk akal nggak kalau saya punya anak? Saya jawab, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Secara logika, kalau kita cuma mikir tentang beban, kita cuma mikir bahwa anak itu adalah sebuah hal yang harus dikasih makan, dikasih biaya, sekolahnya nanti gimana, nanti kuliahnya seperti apa, keperluan-keperluan lainnya gimana, sekolah pun nanti pergi camping, apalagi study tour dan segala macam. Itu pasti kita nggak bakal mau punya anak. Kenapa? Nggak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Makanya orang Barat bilang orang-orang Muslim itu semuanya nggak terdidik. Kenapa nggak terdidik? Nggak sekolah mereka, nggak belajar akuntansi mereka itu nggak pernah belajar matematik. Kenapa? Karena mau-maunya mereka punya anak lebih daripada 3 per keluarga rata-rata. Itu anaknya orang Muslim rata-rata di dunia keluarganya lebih daripada 3. Mereka bilang makanya orang-orang muslimah itu semuanya terjajah gara-gara laki-lakinya memanfaatkan mereka untuk jadi pabrik anak. Paham?
ini adalah penjajahan terhadap wanita. Mereka bilang, maka kamilah contoh perempuan-perempuan yang dibebaskan, perempuan-perempuan yang sudah pintar, intelek, maka kami nggak mau punya anak. Paham Bapak Ibu sekalian? Akhirnya sekarang apa yang terjadi pada peradaban mereka? Peradaban mereka, orang-orangnya sekarang mikir, pemerintahnya sekarang mikir gimana caranya agar mereka mau punya anak. Karena tanpa anak, peradaban pasti akan hancur. Paham sampai di sini? Tapi kalau orang itu nggak mikir masa depan, ngapain mereka mau punya anak? Paham ya? Maka Jepang itu begitu, sudahlah banyak yang bunuh diri, lalu nggak punya anak pula. Maka kalau ibu-ibu iseng ketik di Google, coba aja ketik hitung mundur terhadap kepunahan orang Jepang. Coba lihat, itu ada tuh. Ada yang buat di website itu hitung mundur kepunahan ras Jepang. Kenapa punah? Gara-gara mereka nggak mau punya anak dan mereka terus menerus bunuh diri. Paham ya? Jadi gini ngitungnya Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya. Apa yang ditakutkan sama Eropa sekarang ketika orang-orang nggak mau nikah dan nggak mau punya anak? Coba lihat. Ibu-ibu di dalam dunia demografi, dalam dunia kependudukan ada namanya fertility rate. Namanya apa? Fertility rate. Dari situ nanti ibu akan tahu kenapa program KB itu 2. Nanti saya akan kasih tahu. Jadi ada namanya apa? Fertility rate. Ada namanya tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan tuh gampangnya apa? Anak satu keluarga berapa, itu tingkat kesuburan. Nih saya ajak ngitung cara orang bodoh, tapi supaya ibu-ibu ngerti. Lihat ya, ada 2 pasang keluarga, bapak ibu, jelas sampai di sini? Oke, berarti ada berapa generasi pertama? 4 orang. Masing-masing generasi punya anak 2. Masing-masing generasi punya anak 2. Berarti fertility rate-nya berapa? 2. Berarti satu keluarga ini punya anak 2, satu keluarga ini punya anak 2. Generasi pertama tadi orang tua mereka berapa jumlahnya? 4. Anak mereka berapa jumlahnya? 4. Berarti kalau 4 sama kurang atau nambah? Sama. Maka orang-orang demografi, orang-orang kependudukan mengatakan kalau fertility rate-nya 2, maka peradabannya stagnan. Apa? Stagnan alias mandek. Gak jalan sama sekali, gak berkembang sama sekali. Ada orang bilang, ya Ustadz, tapi kan kalau terlalu banyak kan itu kan masalah kependudukan. Siapa bilang? Itu kan yang bilang kan bukan kita. Orang-orang itu sebenarnya pengen supaya orang-orang muslim ini orangnya dikit, mereka yang banyak supaya mereka bisa menjajah negeri-negeri muslim. Kenapa? Karena salah satu peradaban itu ditopang oleh yang namanya jumlah manusia. Karena peradaban itu bukan tentang teknologi tapi tentang manusia. Paham sampai di sini? Nanti ibu-ibu akan ngerti kalau saya lanjutin lagi. Oke, berarti kalau anaknya 2 namanya apa? Stagnan, mandek. Lihat ya. Kalau anaknya satu keluarga ini anaknya 3, yang satu keluarga anaknya 3, berarti generasi bapak-bapak mereka berapa? 4. Bapak ibu. Anaknya berapa? 6. Namanya peradabannya berkembang atau ekspansi, atau peradabannya bisa diperkenalkan ke tempat yang lain. Ini adalah pengaruh kuantitas, karena kuantitas itu adalah syarat pertama dari kualitas. Bingung nih, ini coba nanti saya akan balik lagi ke kependudukan. Ada suatu hari ada seorang orang tua yang bilang pada saya, Ustadz, saya itu memang tidak punya banyak waktu untuk anak-anak, tapi kan Ustadz yang penting kan quality time, bukan kuantitinya. Yang penting kan waktu kita berkualitas, bukan kuantitasnya, jumlah waktunya, bukan, tapi kualitasnya. Benar atau salah? Nggak benar juga nggak salah. Kualitas penting, tapi Anda harus tahu bahwa kualitas yang paling pertama adalah kuantitas. Contoh, Anda sebulan itu beli sayur minimal 1 hari 30.000, dikasih sama suami 1 bulan cuma 300.000, kira-kira cukup atau tidak? Mau sekualitas apa aja ibu-ibu tetap aja kurang, paham ya? Jadi kuantitas itu syarat pertama daripada kualitas. Kalau kuantitasnya sudah nggak sampai, apalagi kualitas. Paham sampai di sini? Oke, berarti kalau masing-masing keluarga punya anak lebih daripada 2, peradabannya berkembang. Paham sampai di sini ya? Coba lihat, gimana kalau setiap keluarga anaknya 1? Berarti generasi pertama ada berapa? 4. Generasi kedua ada berapa? Bertambah tetap atau berkurang?
berkurang. Itu yang terjadi pada Jepang. Tahu fertility rate-nya Jepang berapa? 1,6 sampai 1,7. Korea berapa? 1,7. Di bawah 2. Artinya peradabannya terus-menerus hancur. Mereka hitung mundur kapan peradaban ini usai, selesai. Paham ya? Mereka buat insentif. Siapa mau punya anak lebih daripada 1, kami kasih tunjangan dari pemerintah. Siapa yang mau nikah, kami kasih tunjangan sama pemerintah. Beruntungnya orang muslim di Indonesia, gitu kan, nggak punya duit aja mau nikah dia. Gak punya duit aja tetap beranak dia kan, itu kan ya. Ini orang-orang, kita nggak ada masalah, mereka masalahnya itu menyusutnya peradaban. Sudahlah satu keluarga punya anak 1, yang satunya bilang kita child free aja, nggak usah punya anak karena nggak logis punya anak. Satunya homo, paham ibu-ibu sekalian? Artinya bermasalah besar ini. Orang-orang kehilangan daripada tadi, kehilangan namanya peradabannya. Paham sampai di sini ya? Sedangkan orang-orang muslim rata-rata 3,4 di dunia. Sehingga mereka nuduh kita tuh tidak intelek, kita itu tidak mikir. Padahal yang kita pengen cerita Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak punya harapan, maka dia pasti tidak akan mau punya anak. Maka harapan ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama sekaligus di dalam kehidupan. Oke, saya review dikit. Kemarin kita bahas apa? Sejarah. Kita bahas referensi. Kemarin kita bahas tentang kisah-kisah. Kita bahas tentang masa lalu. Masa lalu itu untuk apa? Masa lalu itu nggak ada gunanya sama sekali kita bahas. Jadi semua pertemuan kemarin itu nggak ada gunanya kita bahas kalau kita nggak punya masa depan. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya manusia itu kenapa dia harus memperhatikan masa lalu, harus memperhatikan sejarah, harus memperhatikan kisah-kisah, harus memperhatikan referensi, karena mereka perlu itu untuk masa depan. Artinya kalau orang itu tidak yakin dengan masa depan, bisa dikatakan dia pasti mandek dalam kehidupan dia. Kayak orang-orang Amerika yang nggak mau punya anak karena sudah nggak ada harapan lagi. Untuk apa punya anak? Pertanyaannya begitu. Kalau ditanya sama ibu-ibu, untuk apa punya anak? Ibu-ibu bisa jawab, saya ini yakin besok ada akhirat. Saya ini yakin saya besok pasti mati. Karena saya yakin saya besok pasti mati, maka saya maunya ketika punya anak saya ada yang doain. Ketika punya anak nanti ada yang ngirimin pahala kepada saya. Minimal pas saya mati ada yang nungguin atau nyolatin saya. Kan itu kan ya. Kenapa? Karena kita rela untuk menderita demi masa depan. Itu penting banget. Itu penting banget. Itu yang membuat orang muslim jadi orang muslim. Keyakinan mereka tentang masa depan. Maka Allah senantiasa mengatakan, iman itu adalah keyakinan dengan masa depan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang percaya dengan iman, lalu kemudian dengan percaya dengan kehidupan di masa depan, tentang yaumil kiamah. Kalau kita nggak percaya dengan yaumil kiamat, kalau kita nggak percaya ada surga dan neraka, kalau kita nggak percaya besok Allah akan hisap kita nggak bakal mau untuk taat pada Allah. Betul atau betul? Sekarang pertanyaan sederhana, kenapa ibu-ibu mau capek-capek, lapar-lapar di bulan Ramadan nahan makanan padahal makanan tuh halal di depan mata? Kenapa kira-kira? Allah bakal ganti yang lebih bagus. Yang aku serahkan cuma makan, itu pun gak selama-lamanya. Jam 6 nanti maghrib aku bisa makan, tapi ketika aku mau nahan sekarang, Allah kasih besok lebih besar, lebih bagus, lebih banyak. Kan gitu kan ya? Kenapa seorang laki-laki gak mau zina? Padahal zina tuh gampang banget loh. Banyak yang sudah jualan, apalagi zaman sekarang. Gitu kan ya? Bahkan orang-orang yang kayak kita kemarin cerita, anak-anak SMP aja sekarang tuh pergaulannya luar biasa. Mereka bukan hanya dibohongin sekarang, mereka mau zaman sekarang. Zina tuh gampang banget. Tapi kenapa seorang muslim tidak mau berzina? Dia bilang, karena aku bakal diganti dengan Allah yang lebih baik. Kan gitu kan ya? Maka keyakinan tentang masa depan ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau orang gak yakin dengan masa depan, dia tidak akan mau berusaha, dia tidak akan mau istiqomah, dia tidak bakal mau berkorban. Maka kunci di dalam keluarga, ketika kita pengen keluarga kita tuh sukses, kita benar-benar harus menanamkan anak kita untuk yakin dengan masa depan.
Semakin panjang masa depan yang dia yakini, semakin jelas masa depan yang dia yakini, dia jadi anak yang kuat. Tapi kalau dia tidak yakin dengan masa depan dia tidak paham dengan masa depan dia jadi orang yang bingung di dalam kehidupan dia. Maka kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang, banyak yang bingung ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka nggak tahu mau jalan kemana. Contoh, nih aku kasih contoh ya, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada dua orang, satu ditanya, kamu mau kemana nak? Dia jawab, saya pengen pergi ke Bandung. Oke? Yang satu lagi ditanya, kamu mau kemana nak? Saya pengen pergi ke Turki, ke Istanbul. Oke, berarti satunya pengen ke Bandung, satunya pengen ke Istanbul. Kapan mau perginya nak? Yang ke Bandung pengen pergi bulan depan, yang ke Istanbul pengen pergi juga bulan depan. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak siap-siap? Yang ke Bandung atau yang ke Turki? Kenapa yang ke Turki lebih banyak persiapan? Karena jalannya lebih jauh. Orang yang jalannya lebih jauh persiapannya pasti lebih matang, lebih banyak dan lebih panjang. Dan dia akan lebih semangat untuk di dalam hidupnya karena tujuannya mau pergi ke Turki. Paham sampai di sini? Contoh lain, ada dua orang anak di satu kelas. Ketika ditanya, dek kamu nanti cita-citanya mau apa? Jadi juara kelas. Anak pertama. Satu lagi ditanya, kamu cita-citanya apa? Jadi juara se-Indonesia. Kira-kira yang mana akan lebih banyak belajar? Se-Indonesia. Dan orang yang cita-citanya lebih tinggi, visinya lebih panjang, masa depan yang dia yakini lebih bagus, dia akan lebih mudah untuk diajak maju daripada orang yang gak punya cita-cita. Kalau ada orang yang pengen cita-citanya, saya pengen jadi juara se-Indonesia, maka ketika dia dibilangin, kamu pengen jadi juara se-Indonesia? Iya guru. Kalau gitu coba lihat tuh, itu temanmu yang pengen jadi juara kelas aja, dia belajarnya 2 jam sehari loh. Kamu pengen jadi juara se-Indonesia, berarti kamu harus belajar lebih daripada 2 jam sehari. Bisa dipahami Ibu sekalian? Kenapa orang-orang muslim itu orangnya hebat-hebat? Karena mereka bukan cuma mikirin dunia. Yang mereka pikirin tuh panjang sampai akhirat. Kalau orang yang mikirin dunia aja semangat, harusnya seorang muslim itu lebih semangat. Nih, saya mau kasih tahu lagi. Sekarang kita balik. Ceritanya tadi kan, kalau ada orang yang pengennya lebih tinggi, pasti usahanya lebih tinggi. Kalau orang yang usahanya lebih tinggi, pasti prestasinya lebih tinggi. Paham sampai di sini? Saya ulangi lagi. Anak yang pengen juara se-Indonesia akan lebih banyak berusaha daripada anak yang pengen juara hanya sekelas. Kalau dia usahanya lebih banyak, secara logika yang lebih berprestasi adalah anak yang pengen juara se-Indonesia daripada anak yang hanya pengen juara sekelas. Paham sampai di sini? Sekarang kita balik. Berarti kalau ada orang yang prestasinya biasa-biasa aja, berarti usahanya juga biasa-biasa aja. Kalau dia usahanya biasa-biasa aja, berarti cita-citanya pendek atau panjang? Paham sampai di sini? Nah, sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu nih, tapi nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati saja. Menurut ibu-ibu sekalian, kita ini termasuk orang yang prestasinya biasa aja atau tinggi? Nggak usah jawab. Sekarang tahu jawabannya kan? Kenapa kan ya? Kenapa anak-anak kita tuh biasa-biasa aja? Karena kita nggak pernah ngasih mereka cita-cita tinggi. Kita nggak pernah ngasih mereka sebuah pandangan ke depan. Nak, kamu tuh harus jadi ini loh nak. Nak, saya tuh pengen kita tuh jadi begini loh nak. Nak, kamu tuh lihat nih. Nah, itu yang hilang di antara orang-orang muslim. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, lihat hadisnya, umat-umat di awal-awal, umat-umat di awal-awal dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah karena 2 hal, kata Rasulullah. 2 hal. 1, mereka memiliki impian panjang tentang akhirat mereka, visi mereka, itu yang pertama. Yang kedua, zuhudnya mereka akan dunia. 2, 1 apa? Visi mereka, masa depan yang mereka yakini. Yang kedua, zuhudnya mereka dengan dunia. Itu 2. Sedangkan orang-orang di zaman kita hancur gara-gara apa? Nggak punya visi panjang. Yang dipikirin cuma diri sendiri, yang dipikirin cuma dunia tok,
yang dipikirin bahkan cuma hidup hari ini aja. Makanya mereka jadi orang-orang yang biasa aja dan mereka tidak zuhud dengan dunia. Itu orang-orang pada zaman sekarang. Orang zaman dulu ditolong dengan apa? 1, visi, 2, zuhud. Visinya panjang, yang dipikirin bukan cuma dunia, Ibu. Yang dipikirin bukan cuma diri sendiri. Karena yang dipikirin bukan diri sendiri doang, yang dipikirin bukan dunia aja, maka dia bekerja lebih keras. Setiap pagi dia mikir gimana caranya agar agama Allah ini lebih bagus, gimana agar akhirat saya ini dapatnya bagus. Maka dia berusaha nggak kenal lelah.